Santri Kalong TV, media dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Ada paman Nabi, semuanya ada 9 plus bapaknya, berarti 10 putranya Abdul Muthalib. Putra yang pertama yaitu Al-Harith. Putra yang kedua Al-Mughirah. Putra yang ketiga Abu Thalib. Putra yang keempat Abdullah, yaitu bapaknya Kanjeng Nabi. Putra yang kelima, putranya Abdul Muthalib yang kelima ada Hamzah. Putra yang keenam ada Abu Lahab, atau yang terkenalnya Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Ada Al-Ghaidah yang ketujuh. Yang kedelapan ada Al-Muqawwim yang kedelapan. Yang kesembilan ada Az-Zubair. Dan yang kesepuluh ada Al-Abbas. Jenengan itu biasanya apalnya paling tidak 4 nama paman Nabi. Ada Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, dan Abbas. Karena paman Nabi yang 4 ini sering disebut di dalam hadis. Dan 4 paman ini yang 2 masuk Islam, yang 2 tetap kafir. Cuma yang 2 ini dipastikan masuk Islam dan ahli surga, dua-duanya. Kalau Al-Abbas punya kelebihan cerdas, paman Nabi paling cerdas, ahli fikih, ahli tafsir itu paman Nabi. Hamzah terkenal dengan singa Allah dan singa Rasulullah, Asadullah wa Rasul, singanya Allah dan Rasulnya. Sehingga beliau wafat, kalau jenengan udah berangkat haji dan umroh, dimakamkan di Uhud. Nah, ada Abu Thalib, paman yang membela Kanjeng Nabi habis-habisan, Pak. Paman yang menyayangi Nabi melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Nggak saya ceritakan ini Abu Thalib ini. Yang keempat ini yang akan saya ceritakan, yaitu Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza, hambanya Uzza. Uzza itu salah satu daripada sesembahan orang kafir Quraisy. Ada 4 sesembahan kafir Quraisy itu, ada Lata, Manat, Uzza, dan Hubah. Nah, ini Abdul Uzza. Abu Lahab ini adalah salah satu paman Nabi yang betul-betul nentang Kanjeng Nabi sejak Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul. Sebelum Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul, sebenarnya Abu Lahab ini nggak musuhi. Bahkan Abu Lahab ini yang merelakan budaknya Suwaibah untuk nyusuin Kanjeng Nabi. Tuh ya, nyusuin Kanjeng Nabi dan dimerdekakannya. Karena apa? Suwaibah al-Aslamiyah ini ngasih tahu sama Abu Lahab, tuan ponakane jenengan pun lahir. Gara-gara itu loh Pak, Abu Lahab memerdekakannya. Terima kasih Suwaibah, terima kasih. Mulai besok merdeka. Saking senangnya. Ya Allah, Abu Lahab ini kalau ditulis dalam sejarah ganteng Pak. Ganteng, tetapi lebih gantengan Abdullah. Pamannya Nabi atau putranya Abdul Muthalib itu yang ganteng Abu Lahab sama Abdullah. Bahkan Abu Lahab ini mirip dengan Kanjeng Nabi. Takkan tadi Abu Lahab ini kalau yang saya baca sejarah hampir mirip dengan Kanjeng Nabi. Gede, putih, pokoknya ganteng. Cuma bedanya Kanjeng Nabi murah senyum. Kalau Abu Lahab mencurang bae. Pakaiannya sama, pakai jubah-jubah keneh kayak gini. Pakai imamah juga, orang Arab. Ya kan, orang Arab biasa. Apakah jenggotan enggak? Ya jenggotan orang Arab kok. Persis.
jenggotan ya semuanya, makanya ganteng. Punya istri namanya Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil karena cantik juga. Ummu Jamil, nama aslinya Arwa bin Harb bin Umayyah. Ini istrinya apa nih ini? Istrinya Abu Lahab. Wes, dua orang ini dinas masuk neraka oleh Al-Quran sampai udah pada apal semuanya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan kalau baca begitu, jangan tabbat yada abi lahabin wa tab, tapi wa tab berhenti sebentar kayak saktah wa tab ya. Beda dengan kul huwallahu ahad. Gak boleh kul huwallahu ahad. Ada yang kayak gitu bacanya. Allahus somad. Kagak de lagi, kadang-kadang de. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, kayak gitu perlu diperbaikin. Yang merasa begitu diperbaikin. Dua orang ini kenapa kok dimasukkan, ditulis di dalam Al-Quran? Karena saking gedeknya Allah. Setiap saat nih dua orang berpikir bagaimana caranya Muhammad mati. Itu aja Pak. Yang paling parah itu saking pengen Kanjeng Nabi Muhammad wafat. Ini rumah Abu Lahab, depannya ini dibikin lobang. Bikin lobang, terus lobangnya itu ditutupin pakai lobangnya dalam, ditutupin kayak rumput-rumputan begitu, kayak gak kelihatan itu lobang Pak. Sengaja dikeduk, dia nyuruh orang untuk ngeduk dalam-dalam itu. Tujuannya apa? Kalau Muhammad masuk nanti akan diurukin. Itu yang paling parah. Ditungguin, lubang udah jadi ini, ditungguin. Ini Muhammad kagak datang-datang. Oh, kata Abu Lahab, walaupun saya ini musuhin Muhammad, tapi Muhammad orangnya baik. Dia ngakuin sebenarnya. Pasti kalau dengar saya sakit, pasti Muhammad akan kesini. Akhirnya dia nyuruh orang kasih tahu Muhammad pamannya lagi sakit. Akhirnya ada yang jemput, ngasih tahu Kanjeng Nabi Muhammad itulah orangnya. Gak pernah rasa dendam, gak ada rasa dendam. Ketika dikasih tahu pamannya ada yang sakit, maka buru-buru Kanjeng Nabi melihatnya, menjenguknya. Tetapi ketika mau nyampe pintu di mana lubang itu dibikin, malaikat Jibril ngasih tahu, "Mat, udah mundur mana? Mundur. Ku lubang itu." Kanjeng Nabi langsung mundur lagi. Kasih itu adalah ada lubang. Kanjeng Nabi langsung balik kanan, langsung jalan. Si Abu Lahab yang memang sengaja pengen jebak Kanjeng Nabi, udah tahu di dalam rumah kan ngintip. Tahu-tahu Muhammad balik lagi, spontan dia buka pintu, dia lari ngejegur. Oh, jegur bahasa apa? Apa nengaran ini? Jegur itu bahasa Inggris loh ya. Belum begitu, Masya Allah. Akhirnya karena memang dalam Pak, tapi nggak dalam banget, harus kalau naik susah. Akhirnya tolong. Istrinya langsung ngambil tampar nih. Ayo Mas Uza, mangga, ayo. Ketika tamparnya ini diulur Pak, ini makin dalam, set. Disambung lagi, tetangga-tetangganya ini, anak-anak buahnya nyari tampar lagi, disambung, set, makin dalam. Apa kata Abu Lahab nih? Udah, jangan sambung maning ini. Jangan sambung lagi, saya makin mati nanti. Begitu. Ya Allah, udah gak kelihatan Pak, saking dalamnya.
Seolah-olah tanah itu set ke bawah. Apa kata Abu Lahab? Panggil Muhammad. Yakin kalau Muhammad itu bisa. Ini hanya Muhammad yang bisa menyelamatkan saya. Kemudian ada yang buru-buru manggil kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tuh Pak, pemaaf. Walaupun udah niat mau dibunuh tuh, datang. Coba kalau sampean tuh. Duruk bae uruk begitu sih. Ya kan? Ini mah kagak. Kanjeng Nabi Muhammad balik, gak pakai tampar Pak. Langsung paman. Mangga paman, mangga. Itu tanah naik Mas. Itu tanah naik Pak. Set sampai ke atas. Sampai ke atas. Apa kata Abu Lahab? Aduh, betul-betul hebat Muhammad, sihirmu. Begitu. Mantap sihirmu itu. Ini nih Abu Lahab, Allah jengkel. Walaupun kanjeng Nabi maafin sebenarnya. Ya. Terus yang kedua, istrinya itu salahnya apa kalau istrinya? Makanya di situ hammalatul hatab, yang membawa kayu bakar, ya toh? Istrinya itu setiap saat Pak, jalan yang dilewati kanjeng Nabi Muhammad dikasihnya ini paku. Apa paku? Duri. Kayu-kayu ini dibikin duri disebar di mana kanjeng Nabi Muhammad mau lewat. Itu tuh. Makanya dua-duanya dinas masuk neraka. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Lanjutnya dua ini. Setelah turun surat Al-Lahab, sampean biasanya surat apa Pak? Surat Tabat begitu toh? Surat Tabat, surat Al-Ikhlas juga surat apa Mas? Surat Kulhu. Ya kan? Surat Tabat, surat Al-Lahab turun, itu makin gedek Pak. Ya. Abu Lahab makin dendam betul. Enak aja kami diolok-olok bikinannya Muhammad tuh. Diolok-olok. Ummu Jamil istrinya saking gedeknya setelah turun ayat itu Pak bikin bawa batu nih. Bawa batu agak sekepelan begini, dia carinya kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun dia apa-apakan ini kan bibitnya. Perempuan galak ini mah. Cantik tapi galak. Mbak, Ibu, sampean tuh kalau cantik jangan galak-galak. Jadi seperti Ummu Jamil sampean. Ya. Hati-hati. Ini galak nih, bawa batu. Kasih tahu, mana Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Dicari-cari, ada yang nunjukin Muhammad ada dekat Ka'bah. Dia sama sahabatnya Abu Bakar, berduaan dia di sana. Itu betul, Pak. Ummu Jamil membawa batu ini ketika di Ka'bah, dia cuma melihatnya Abu Bakar doang. Dia tanyain. Ya ditanyain, temanmu mana? Padahal di sampingnya Pak. Dia pengen keprok itu pakai batu, pengen dilempar pakai batu. Temanmu mana? Senyum aja Abu Bakar. Enggak tahu lah gitu. Akhirnya dia balik lagi. Terus setelah dia pergi, Abu Bakar nanya, wahai Rasulullah, kenapa dia nggak bisa melihat? Allah sudah menutupi matanya untuk bisa melihatku. Dari neraka. Ummu Jamil. Dan apa yang ditimpakan adab untuk si Abu Lahab? Abu Lahab sejak itu Pak, karena dendam kesumatnya itu,
Allah ngasih penyakit bisul, penyakit kulit, udah kayak Nabi Ayub itu. Tapi ini parah Pak, bisulnya seluruh tubuhnya ini bisul-bisul, baunya luar biasa. Mendekat orang, jangankan orang lain, istrinya gak mau mendekat. Sampai mati, baunya menyengat, gak ada yang berani mendekat. Saking pengen muntah, dulu mungkin gak ada masker kali. Ya kan, belum ada masker. Habis itu sampai 3 hari Pak. Ujung-ujungnya akhirnya orang itu pakai ini nih bambu. Itu mayat dicojos Mas, dicojos, diangkat bareng-bareng begitu, dilempar ke lubang. Kemudian setelah lubang sambil nutupin hidung, ini batu-batu dilemparin ke lubang itu. Sampai itu mengenaskan toh Abu Lahab. Lah terus Ummu Jamil matinya kepriwe? Ummu Jamil matinya kayak orang kendat. Orang kendat apa nih? Karena dia menjual kalungnya dipakai untuk mencelakakan Kanjeng Nabi. Bahkan dia mengancam merencanakan siapapun yang bisa membunuh Muhammad, maka palungnya gede Pak. Maka aku akan kasih kalung ini. Sehingga dia matinya nih, lehernya seperti orang yang gantung diri. Ngeri toh? Anaknya Abu Lahab ini ono 6. 1 Utbah, 2 Utaibah, 3 ada Durrah. Ini Durrah ini adalah putri Abu Lahab yang masuk Islam. Ya. Ada Uzzah, ada Al-Muta'ib. Ada berapa udah? 5 berapa? Utbah, Utaibah. Ini saudara kembar nih Pak. Utbah, Utaibah ini saudara kembar. Terus siapa? Uzza. Ini Uzza juga nih kayak bapaknya namanya. Ya toh? Terus Durrah. Terus Al-Muta'ib sama Al-Khalidah. Ada 6. Sampean hafalin kayak gini nih Pak. Kadang-kadang sampean jangankan anaknya Abu Lahab, anaknya Rasulullah aja kagak hafal kadang-kadang. Ngisin-ngisinin Pak. Kalau Siti Badriah apa lepol. Ya. Nah ini Durrah masuk Islam. Sehingga wah ini kalau saya ceritain panjang lah satu persatu nih. Utbah ini sama Utaibah saking dendam kesumatnya, padahal Utbah ini mantunya Kanjeng Nabi. Utaibah ini mantunya Kanjeng Nabi. Mantu. Utbah dapat yang namanya Ruqayyah, putri Kanjeng Nabi. Utaibah dapat putri Kanjeng Nabi yang namanya Ummi Kulsum. Tuh, 2 ini. Akhirnya apa Pak? Ini Abu Lahab. Hei Utbah, hei Utaibah, kalau nggak kamu ceraikan tuh anak Muhammad, jangan ngaku bapakmu ini sebagai bapak. Gitu. Akhirnya diceraikan Pak. Nggak salah, nggak apa, diceraikan. Ya Allah, alhamdulillah dapat ganti yang lebih bagus. Siapa? Utsman bin Affan. Ya. Utbah ini Pak mencaci maki Kanjeng Nabi. Padahal mertua itu nggak ada bekasnya loh Bu. Tak kandani Pak, mertua itu nggak ada bekasnya. Statusnya mertua itu adalah mahram kita sampai mati. Kita menyentuh nih, bersentuhan kulit laki sama perempuan sama mertua kita nih, mertua ibu kita, ibu mertua, nggak apa-apa. Sampai ibu-ibu nih nyentuh bapak mertua, nggak apa-apa. Oh tapi saya udah nggak jadi sama istri saya, walaupun udah nggak jadi. Selama udah ijab kabul, hai Ahmad, saya nikahkan. Mohon maaf yang namanya Ahmad ya, mohon maaf ya. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya, Siti Markona, dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai. Otomatis Pak Ahmad itu punya mertua tuh. Mertuanya itu menjadi mertua, langsung haram dinikah, nggak batal. Ya, ini mantu Pak.
sambil jelek-jelekin Kanjeng Nabi, bahkan pengen meludahin Kanjeng Nabi. Ini Utbah. Akhirnya timbul doa Kanjeng Nabi agar Utbah dan Utaibah ini disiksa oleh Allah dengan anjing-anjingmu. Doanya, ya. Singkat cerita, Utbah dan Utaibah ini pergi ke Sam bareng sama kafilah, bareng-bareng. Ada suara gereng, singa begitu nggak kira-kira? Saya nggak pernah ketemu singa. Kayak begitulah kira-kira. Ini Utbah sama Utaibah udah mulai, jangan-jangan doa Muhammad bener, padahal dia mantu Pak. Jangan-jangan nih Muhammad bener nih, apa yang dia ngomongin, katanya saya mau diterkam sama harimau, diterkam sama singa. Jangan-jangan bener. Ini udah ketakutan dua orang ini Pak. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat, tolong selamatkan aku. Siapa yang bisa menyelamatkan aku, maka aku akan kasih hadiah besar nih. Daganganku ambil. Ini Pak, berdua Utbah kinggir. Ini udah dihadangin orang banyak ini Pak. Itu singa Pak mencolot. Ini bahasa Inggris, iya kan? Langsung set itu diambil Pak, set, dimakan kepalanya. Betul ini, jenengan bisa baca sendiri. Makan koyak-koyak habis itu badannya sampai terpental-pental ini, udah nggak bentuk orang. Baru tiba-tiba itu singa menghilang tanpa bekas, nggak ada bekasnya. Tuh Pak, gara-gara apa? Gara-gara ini orang yang empat nih, dari bapaknya, ibunya, anaknya, dua-duanya mencelakakan Kanjeng Nabi, menghina Kanjeng Nabi. Cuma khusus Abu Lahab, gara-gara memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah, gara-gara nyuruh budaknya nyusuin Kanjeng Nabi, kemudian dimimpikan oleh para sahabat setiap hari Senin, setiap kelahiran Kanjeng Nabi, maka dari dua jempolnya ini nih, dua jempol keluar susu Pak. Mantap ya. Sampean susunya sampai apa? Jempolnya ada yang keluar susu. Waduh, mantap loh gitu. Itu dimimpikan. Jadi setiap hari Senin dia nyedot begini Pak. Gara-gara apa? Senang Kanjeng Nabi waktu lahirnya. Gara-gara apa? Memerdekakan Suwaibah untuk nyusuin, maka dibalas dengan susu. Ya Allah, tetapi selain hari Senin Pak, tetap digebukin habis-habisan. Allahu Akbar. Makanya sampean ini kan semuanya cinta kepada Kanjeng Nabi toh. Saya yakin sampean tuh masuk surga kabeh. Al-Fatihah.